Shalom teman-teman, kembali lagi di Ibadah Online Podcast. Yuk kita siapin hati kita mau masuk ke hadirat. Shalom guys. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman sekalian yang ada di rumah? Baik-baik aja kan? Gimana kabarnya kamu pas live nih? Puji Tuhan. Gimana kabarmu? Oh, puji Tuhan luar biasa. Mari kita pujikan satu pujian yang membuat kita sukacita surga. Surga itulah kekuatan bagi jiwa. Ku
dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Masukkan cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, dan kata semangatku, kan hilang kekuatanku. Haleluya, kau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Masukkan cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, dan patah semangatku, kan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, dan patah semangatku, kan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, kan patah semangatku, kan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita ya kan ya. Mari kita siapin hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan.
sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Meskipun kami terpisah jarak satu dengan yang lain, tapi hati kami tetap satu menyembah Engkau, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang Dia sampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan memperbaiki hidup kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Bersyukur kita bisa ketemu lagi. Walaupun tetap masih dalam keadaan yang online ya teman-teman, but it's okay. Kita tetap harus bersyukur masih dikasih kesempatan melalui teknologi yang sudah canggih untuk bisa bertemu walaupun nggak tatap muka langsung. Terima kasih juga buat tim Praise and Worship yang sudah membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Oke teman-teman, mari siapkan hati kita, fokusin yuk pikiran kita. Kita mau mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Trying to be known. Yuk mari kita buka di 1 Korintus 8 ayat 3. Saya akan bacain ayat ini buat
kita semua. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Amin. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Dahsyat banget gak teman-teman, kuasa kasih itu bisa membuat kita dikenal oleh Allah. Nah, trying to be known, berusaha agar kita dapat dikenal. Trying to be known itu berbicara tentang usaha atau effort teman-teman. Effort yang kita lakukan untuk kita bisa mencapai titik Allah mengenal kita atau kita dapat dikenal Allah. Mungkin buat saya pribadi itu menjadi tujuan utama, menjadi goals saya, goals kerohanian saya saat ini. Untuk sampai di titik saya dapat dikenal Allah. Itu merupakan kebahagiaan tersendiri teman-teman buat saya. Dan ya, I hope so kita bisa sama-sama dikenal oleh Allah. Oke, bagaimana cara kita berusaha untuk sampai di titik kita dapat dikenal Allah? Sebelum itu saya mau ngasih tahu teman-teman, mengenal dan dikenal itu berbicara tentang sebuah hubungan dan sebuah komunikasi. Hubungan dan komunikasi. Nah, di dalam hubungan tuh kita tahulah, pasti sebuah hubungan yang terjalin itu dilandasi oleh sebuah kasih. Makanya saya bilang tadi di awal, kuasa kasih itu begitu dahsyat teman-teman. Makanya saya memilih ayat 1 Korintus 8 ayat 3 untuk menjadi ayat dasar sharing firman saya pada hari ini. Orang yang mengasihi Allah, dia dikenal oleh Allah. Nah, that's mean, itu artinya Allah udah menikmati hidup atau sesuatu yang ada di dalam setiap kita. Mungkin kita throwback ya teman-teman, ke firman saya bulan Januari di tahun 2021 tentang tak kenal maka tak sayang. Di situ saya pernah menyampaikan bahwa dikenal oleh Allah itu artinya Allah sudah menikmati hidup kita. Dan mau dikenal harus punya effort teman-teman, harus punya usaha buat mengenal terlebih dahulu. Urutannya gini nih teman-teman. Mengenal, setelah mengenal kita membangun sebuah komunikasi. Bisa lewat kenalan, bisa lewat chattingan kalau misal teman-teman sama crush atau doi, teleponan. Intinya kita membangun komunikasi. Dan setelah itu baru kita dapat dikenal. Nah, urutan yang tadi saya sampaikan itu berbicara mengenai sebuah hubungan atau relationship. Teman-teman bingung nggak? Ini gini, sebelum kita dikenal oleh Allah, kita harus terlebih dahulu mengenalkan diri. Kita harus terlebih dahulu mengenal siapa Allah itu. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Sama kok urutannya. Mengenal, bangun komunikasi, terus dikenal. Nah, pertanyaannya gini. Mau nggak teman-teman kita semua menjadi pribadi yang dikenal oleh Allah? Menjadi pribadi yang dikenal oleh Yesus? Atau mungkin teman-teman udah ngerasa, pasti Tuhan udah kenal aku kok. Aku kan rajin ke gereja tiap minggu. Aku kan pelayanan terus. Setiap minggu, pagi, siang, sore pula. Pasti dong Tuhan udah kenal aku. Teman-teman ada yang mikir gitu? Big no teman-teman. Itu salah. Itu bisa jadi Tuhan hanya tahu, bukan mengenal.
Tuhan cuma tahu kita yang rajin ke gereja, Tuhan cuma tahu kita yang setiap minggu pelayanan. Tapi Tuhan gak mengenal siapa kita dengan baik. Karena kita gak mengenalkan diri. Karena kita gak berusaha mengenal terlebih dahulu. Gitu teman-teman. Nah, sekali lagi aku mau menekankan, tahu dan mengenal itu beda. So, gimana cara atau usaha yang dapat kita lakukan agar kita bisa dikenal oleh Allah? Nggak banyak teman-teman, saya mau cuma sampaikan 2 poin. Tapi semoga 2 poin ini bisa sama-sama kita praktekkan, bisa sama-sama kita aplikasikan dalam kehidupan kerohanian kita supaya kita dapat dikenal oleh Allah. Cara yang pertama atau usaha yang pertama adalah mendekat kepadanya. Mendekat kepada Tuhan. Kita bakal buka di Yakobus 4 ayat 8a. Saya akan bacakan buat kita semua. Teman-teman bisa simak ya. Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sekali lagi saya ulangin teman-teman. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sebelum kita melakukan sebuah hubungan yang lebih serius, sebelum kita menjalin hubungan yang lebih serius, apa yang biasanya kita lakuin dulu teman-teman? PDKT. Misal, si A mau deketin si B. Otomatis si A akan melakukan pendekatan terlebih dahulu sama si B. Gak mungkin dong tiba-tiba si A baru ketemu si B, terus besoknya langsung bilang, aku mau nembak dia, aku mau pacaran deh sama dia. Gak mungkin dong teman-teman. Yang ada si B-nya ilfeel. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita mau menjalin sebuah hubungan, kita mau dikenal oleh Allah, kita harus melakukan sebuah pendekatan terlebih dahulu. Gimana cara mendekatnya sih? Lagi-lagi teman-teman, saya mau nekenin komunikasi. Misal, teman-teman nih suka sama seseorang. Kita ambil perumpamaan ini ya, biar lebih bisa dipahami. Teman-teman suka sama seseorang. Terus teman-teman mau menjalin hubungan lebih nih dari sekedar teman atau ya pacaran lah gitu. Otomatis teman-teman harus PDKT dong, mendekat. Dengan cara bangun komunikasi. Lewat apa? Chattingan, teleponan, vid callan, atau kalau lagi nggak pandemi, ngapel ya. Itu merupakan beberapa bentuk dari sebuah pendekatan yang biasanya dilakukan oleh anak-anak milenial sekarang. Nah, gimana caranya kita mendekat kepada Tuhan? Doa, bangun keintiman setiap hari, teman-teman. And we can see perbedaannya orang yang hanya Tuhan tahu dan memang Tuhan sudah kenal. Orang yang Tuhan tahu dan orang yang Tuhan kenal itu beda, teman-teman. Orang yang Tuhan kenal itu merupakan orang yang memang mendedikasikan dirinya untuk menyiapkan waktu untuk berkomunikasi sama Tuhan setiap hari, every day. Dia nyiapin waktu khusus buat bangun keintiman sama Tuhan. Mungkin ini kita udah berkali-kali denger ya teman-teman. Tapi saya nggak bosan-bosan yang ngingetin ke teman-teman dan diri saya sendiri buat terus bangun keintiman sama Tuhan, buat terus bangun komunikasi, mendekat kepada Tuhan, agar kita sampai di goals kita dikenal Allah. Oke, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah membuka diri. Yuk kita baca di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10.
Ini ayatnya agak panjang ya teman-teman, jadi teman-teman bisa simak. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami siapkan sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat yang terakhir, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Oke, teman-teman, saya mau ngajak kita fokus ke ayat yang ke-6 dan 9. Saya akan bacakan ulang buat teman-teman biar kita lebih fokus lagi. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6 dan 9. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Membuka diri, teman-teman. Membuka diri di sini itu berbicara tentang keterbukaan. Of course, di dalam sebuah hubungan harus ada dong yang namanya keterbukaan, kejujuran satu sama lain antara pasangan itu. Gak mungkin kita akan terus-menerus berbohong mungkin tentang masa lalu kita atau background kita. Padahal kita sudah menjalin hubungan yang lebih serius. Pasti pasangan kita itu akan merasa kecewa, merasa dia belum dipercayai sepenuhnya. Begitu juga dengan Tuhan, teman-teman. Orang yang memang sungguh-sungguh untuk menjalin sebuah hubungan, ini saya katakan ya, pasti mereka akan terbuka satu sama lain. Orang yang memang sungguh-sungguh untuk menjalin sebuah hubungan, pasti mereka akan terbuka satu sama lainnya. Kita mau nih supaya kita dapat dikenal oleh Allah. Ya kita harus membuka diri dulu. Ya kita harus terbuka dulu sama Allah. Gak ada satupun yang kita tutupin. Even emang kalau bilang Tuhan Maha Tahu, iya, Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu semuanya tentang kita. Sampai Alkitab bilang, sehelai rambut kita jatuh pun Tuhan tahu. Tapi kita lagi bicara tentang sebuah hubungan, teman-teman. Di dalam sebuah hubungan ada keterbukaan. Kalau teman-teman mau dikenal oleh Allah, teman-teman harus terlebih dahulu membuka diri, melakukan confess, terbuka, pengakuan kepada Allah. Artinya apa sih teman-teman kalau kita sudah membuka diri, sudah melakukan pengakuan, sudah terbuka sama Allah? Artinya kita mampu mengakui, ini loh kekurangan aku, ini loh kesalahan yang aku milikin Tuhan.
Dan di situ juga kesempatan kita buat minta ampun sama Tuhan. Dan lagi-lagi teman-teman, di sini saya mau nekenin tentang sebuah komunikasi. Gimana caranya teman-teman bisa terbuka sama Tuhan? Ya lewat doa. Lewat komunikasi, lewat keintiman yang teman-teman dan saya bangun setiap harinya sama Tuhan. Karena gak akan ada yang namanya keterbukaan tanpa adanya sebuah komunikasi yang dijalin. So that's why communication is important, guys. Komunikasi itu penting banget untuk menjalin sebuah hubungan, mengenal dan tentunya dikenal juga oleh Allah. Terus kemarin saya sempat merenungkan ya teman-teman, kenapa Tuhan menggerakkan hati saya buat sampaikan tentang keterbukaan ini, tentang membuka diri ini. Karena apa teman-teman? Banyak banget anak muda zaman sekarang, anak milenial sekarang yang masih sulit untuk terbuka sama Tuhan. Jangankan sama Tuhan ya teman-teman, sama orang sekitarnya pun mereka masih susah untuk terbuka. Even sama orang tuanya, even sama sahabatnya atau pacarnya sendiri pun kadang masih ada hal yang dia tutupin. Tapi teman-teman, kita di sini membayangkan ya, kalau misalnya kita menjalin, emang mau serius untuk mencapai goals kita dikenal oleh Allah, kita dikenal oleh Tuhan, tapi kita gak berusaha nih buat jujur, gak berusaha nih buat terbuka sama Tuhan, kita pernah ngerasain gak? Kita pernah mikirin gak perasaan Tuhan tuh gimana? Bayangin aja teman-teman, teman-teman punya pacar, pacarnya teman-teman ternyata gak jujur tentang masa lalu mereka. Padahal teman-teman nih udah sampai tahap yang serius banget nih. Misal, ya udah tunangan, udah lamaran, tapi masih ada hal yang ditutupin sama pasangan kalian. Perasaan kalian gimana? Nyesek, kecewa. Nah, itu juga yang Tuhan rasain kalau kita katanya mau serius nih jalin hubungan sama Tuhan, tapi kita nggak berusaha terbuka. Tuhan ngerasain itu juga. Saya di sini mau ingatin teman-teman, saya nggak bisa memaksa ya teman-teman. Saya cuma mungkin disuruh Tuhan untuk menyampaikan ini buat teman-teman, untuk mengingatkan, untuk kita belajar terbuka sama Tuhan. Satu kuncinya teman-teman, kenapa orang bisa terbuka, yaitu percaya. Kalau teman-teman udah percaya penuh sama Tuhan, gak akan lagi ada sesuatu yang teman-teman bisa tutupin. Mesti lambat laun akan terbuka semuanya. Teman-teman bakal ngerasa ini penting, ini perlu. Karena kita udah sering dengar kan sebuah kalimat yang menyatakan keterbukaan itu awal dari sebuah pemulihan. Begitu juga dengan saya teman-teman. Awalnya saya ngerasa susah, malu, sampai mikir untuk apa Tuhan tahu, untuk apa saya cerita ke Tuhan tentang masa lalu saya, tentang kesalahan-kesalahan yang saya buat. Tapi sampai di satu titik, di suatu hari, saat saya merasakan saya capek menanggung semuanya sendiri, saya capek nutupin ini dari orang-orang terdekat saya capek nutupin kesalahan-kesalahan saya, background saya di masa lalu, tanpa seorang pun tahu. Saya capek terjudge saat orang mungkin ngomong tentang suatu hal yang bahkan gak ada niat buat nyindir saya, tapi saya terjudge, saya ketrigger. Dan di situ saya memutuskan untuk aku memutuskan untuk cari pribadi yang emang bisa dengar cerita aku, yang emang bisa dengar semua curhatan,
semua masa lalu dan menerima. Saya putuskan untuk terbuka sama Tuhan. Dan teman-teman tahu apa yang saya alami? Di situ saya ngerasa, aduh, bebannya tuh ada yang kurang, ada yang berkurang. Dari yang awalnya saya sesek nih nafasnya misalnya, setelah saya cerita, setelah saya terbuka dan bangun komunikasi sama Tuhan yang lebih intim lagi, bisa nafas. Gitu teman-teman. Saya mau ngajak, saya mau ngingetin, saya mau menyarankan ini buat teman-teman yang belum terbuka sama Tuhan. Yuk, belajar percaya penuh dulu sama Tuhan. Setelah itu teman-teman bakal bisa melakukan confess, melakukan terbuka, membuka diri pada Tuhan. Dan itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Trying to be known. Belajar atau berusaha untuk kita dapat dikenal Allah. Dengan cara apa? Dengan dua hal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, mendekat kepada Allah, dan yang kedua, membuka diri. Mari kita belajar teman-teman. We try. God bless you. Shalom Youth. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang sangat memberkati, yang sangat membangun dan memberi nilai kepada setiap kita anak-anak muda. Terima kasih untuk Karista buat sharing firman yang sudah disampaikan. Dan mari buat setiap kita belajar untuk mulai membuka diri dan mau mendekat kepada Tuhan. Karena dengan cara demikian kita bisa semakin untuk mengenal pribadi Allah kita. Saya berdoa supaya kita jadi orang-orang yang mau menerima diri kita apa adanya. Dan saya berdoa juga supaya setiap kita tidak memiliki sesuatu yang canggung, tidak memiliki penghalang untuk kita mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu membuka dirinya buat kita. Oleh sebab itu kita perlu juga menyadari hal ini, bahwa Tuhan mau juga supaya kita terbuka kepadanya. Oke, 2 poin ini mungkin sederhana, tetapi punya nilai dan punya pesan yang sangat powerful buat setiap kita anak-anak muda. Dan mari kita bersyukur buat ibadah hari ini yang sudah kita adakan bersama-sama secara online. Kita berdoa mengucap syukur buat setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Kita bersyukur buat hadirat Tuhan yang sudah kita rasakan. Dan kita juga terus berdoa buat bangsa ini supaya semakin mengalami pemulihan. Mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikan, penyertaan, dan kasih setia Tuhan bagi kami, sehingga hari ini kami boleh beribadah sekalipun masih secara online. Tuhan tidak mengurangi kerinduan kami dan kesungguhan kami untuk tetap mencari Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah bawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Berkati pelayanan mereka lebih lagi. Juga kami bersyukur buat nilai-nilai firman Tuhan yang sudah kami terima hari ini Tuhan. Biar kami dimampukan untuk terus boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, mengenal pribadimu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terbuka kepadamu dan kami mau mendekat kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati Kak Rista dalam segala pelayanan yang dia lakukan, dalam studinya, juga di dalam keluarganya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, masa depannya indah dan cerah bersama dengan Tuhan. Juga bagi setiap kami yang sudah mendengar kebenaran ini, kami tahu Tuhan, kami dikasihi sepenuhnya. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mendekat dan mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa buat bangsa ini, berkati dan pulihkan Tuhan, sehingga bangsa ini kembali pulih. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Tuhan Kau memberkati Presiden kami, pemerintahan yang ada, Tuhan memberkati, sehingga dimampukan untuk boleh memberkati bangsa ini Tuhan, membawa sejahtera bagi bangsa ini.
Kami terus berdoa buat Jawa Tengah, buat Pak Ganjar. Tuhan memberkati kepemimpinan hamba-Mu ini Tuhan, untuk membuat Jawa Tengah semakin sejahtera. Kami juga berdoa buat Pemalang Tuhan, kota di mana tempat kami tinggal. Biar damai sejahtera kota ini menjadi tanggung jawab setiap kami orang percaya. Kami berdoa buat bupati kami, berkati. Kami berdoa buat pemerintahan kota ini, berkati Tuhan. Juga buat gereja-gereja Tuhan yang ada, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami mengucap syukur, kami selesai beribadah hari ini, dan kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari angkat tangan anak-anak muda. Tuhan memberkati kehidupanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati sekolahmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati cita-citamu, masa depanmu, dan harapanmu. Aku berdoa supaya di mana kakimu melangkah, di situ engkau diberkati Tuhan. Aku berdoa supaya setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Aku berdoa supaya dengan hikmat pemikiranmu, nama Tuhan dipermuliakan. Muncul ide-ide yang mengembangkan pekerjaan Tuhan. Aku berdoa Tuhan memberkati tubuh, jiwa, dan rohmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di ibadah Sabtu depan. Kita terus berdoa supaya keadaan kembali pulih, sehingga kita bisa cepat bertemu secara onsite. Terus semangat untuk cari Tuhan dan kasih Tuhan lebih lagi. See you and God bless you.